Pemirsa DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun 2024-2025. Agenda rapat paripurna ini untuk mengesahkan sejumlah revisi hingga RUU yang telah disepakati di DPR dan pemerintah pada tingkat 1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rapat paripurna ini, kami telah terhubung dengan jurnalis Garuda TV Fani Akdia langsung dari gedung DPR RI. Fani, apa saja poin pembahasan dalam rapat paripurna pada hari ini? Sudah terdengar? Selamat siang Edra dan juga pemirsa. Terdapat 7 poin pembahasan dalam rapat paripurna ke-7 masa sidang ke-1 tahun sidang 2024-2025. Yang mana dalam masa persidangan hari ini 7 pembahasan tersebut adalah termasuk penghargaan dan juga penerimaan tanda jasa. Dan dari 7 pembahasan itu ada beberapa poin yang juga menarik. Untuk rapat paripurna ini memang telah dilangsungkan sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi dan hingga siang ini pun masih berlanjut untuk pembahasan dari 7 poin tadi. Nah, dan dari rapat paripurna tadi dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Ludwig Paulus, kemudian dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah dan juga ada Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Nah, 7 pembahasan ini saya rangkum menjadi 2 diantaranya adalah penerimaan dan juga pemberian tanda jasa, sementara 4 dan juga 5 diantaranya ini adalah terkait dengan pengesahan RUU menjadi undang-undang. Nah, tidak hanya itu juga yang menjadi poin utama, yaitu terkait dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025, yang mana dapat pemirsa ketahui juga bahwa memang beberapa minggu ini pemerintah dan DPR tengah mengusulkan sejumlah anggaran untuk bisa nanti masuk ke dalam postur APBN 2025 yang mana telah disepakati oleh pemerintah dan DPR bahwa untuk APBN 2025 ini senilai 3,6 triliun dan untuk pendapatan negara ini diharapkan mencapai 3.005,1 triliun. Dan tidak hanya itu juga, dengan adanya angka 3.005,1 triliun ini diharapkan dapat menghasilkan defisit anggaran senilai 616 triliun atau 2,53% dari PDB atau produk domestik bruto. Nah, tidak hanya itu juga, ada sejumlah poin yang menarik juga dalam rapat paripurna hari ini, ialah terkait dengan pengambilan keputusan terhadap RUU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang mana ini juga cukup memberikan respon-respon dari berbagai pihak terkait dengan One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden, yang mana ini poin soal terpidana di bawah 5 tahun dapat menjadi anggota One Team Press. Dikabarkan ini nantinya akan dihapus dalam rapat paripurna. Nah, memang rapat paripurna ini juga masih berlangsung dan nantinya poin-poin tersebut juga akan dijabarkan. Nah, di sisi lain juga DPR RI ini sepakat untuk mengubah nama One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden menjadi lebih lengkap lagi, atau Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia atau One Team Press RI. Kemudian tidak hanya itu juga, dari DPR RI ini menyarankan agar adanya tambahan syarat untuk menjadi anggota One Team Press itu tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Tidak hanya itu juga, Edra dan juga pemirsa, ada pembahasan lainnya terkait dengan RUU yang memang ini perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu terkait dengan Kementerian Negara, yang mana diketahui pada tahun 2024 ini menjadi masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan dari rancangan yang memang sudah diperbincangkan oleh Prabowo Subianto beserta Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka, ini memang kalau dilihat di masa Jokowi, kementerian ini berjumlah 34 kementerian negara, dan memang beredar di kalangan publik, utamanya di kalangan anggota DPR RI ini, untuk nantinya di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran untuk kementerian negara ini akan bertambah dan lebih dari 34.
Kalau diketahui untuk 34 kementerian negara ini, 4 merupakan kementerian koordinator, sementara 30 adalah kementerian turunannya yang mana nantinya akan menjadi tambahan. Kalau bisa dilihat juga memang yang beredar saat ini adalah nantinya untuk di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini akan ada 44 kementerian, namun tidak dapat dipastikan karena ini memang bukan menjadi acuan, tetapi nantinya akan terus digodok kembali bahwa apakah nantinya kementerian dari Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertambah atau justru tetap di 34 kementerian negara. Dan kalau dikaitkan juga dengan anggaran tahun 2025 terkait dengan penambahan kementerian negara, ini memang dari Said Abdullah selaku Ketua Badan Anggaran mengatakan bahwa nantinya tidak akan berpengaruh dengan postur APBN 2025 yang sudah disepakati dan juga sudah disahkan pada hari ini. Karena memang nantinya jika ada kementerian negara yang baru, itu nanti akan masuk ke dalam APBN perubahan sehingga tidak akan berpengaruh dengan APBN yang sudah dirancang dan juga sudah disahkan pada hari ini. Edra dan juga pemirsa, tidak hanya itu, juga beberapa poin yang menarik adalah terkait dengan program prioritas dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu adalah program makan bergizi gratis. Dan memang kalau tadi dari statement Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Ketua Badan Anggaran Said Abdullah ini mengatakan bahwa nantinya untuk anggaran dana pendidikan ini akan ada kurang lebih 722 triliun yang ini nanti menjadi pecahan. Di bawahnya itu ada program makan bergizi gratis, kemudian program pembangunan sekolah unggulan, program renovasi sekolah, dan juga akan ada program pemberian kesehatan di kalangan para siswa-siswi, baik itu di kalangan instansi pendidikan dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Nah, nantinya juga akan digodok kembali dari anggaran tersebut yang sudah disahkan, nanti akan dimasukkan ke dalam anggaran per daerahnya masing-masing. Edra. Salah satu pembahasan dalam rapat paripurna ini adalah penetapan mitra kerja bagi Badan Gizi Nasional. Sejauh ini bagaimana rencana DPR RI dan Badan Gizi Nasional pada program makan bergizi gratis? Ya, Edra, terkait dengan mitra kerja Badan Gizi Nasional, memang untuk saat ini belum masuk ke dalam pembahasan karena masih bergulir juga rapat paripurnanya. Namun untuk strategi daripada DPR dan juga mitra kerjanya itu adalah terkait dengan penempatan anggaran, karena diharapkan anggaran dari 71 triliun makan bergizi gratis ini dapat efektif dan juga dapat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu DPR ini berharap agar tidak dipukul rata dari 71 triliun itu, karena memang untuk daerahnya sendiri pun berbeda-beda. Untuk satu bahan pokok dan juga untuk satu menu makanan itu sangat berbeda. Dari DPR berharap nantinya mitra kerja Badan Gizi Nasional ini akan bekerja sama juga dengan para pelaku UMKM di sejumlah daerah, sehingga nantinya ini tidak hanya menguntungkan atau tidak hanya memberi manfaat kepada mitra kerja Badan Gizi Nasional, namun juga memberikan manfaat pada pelaku UMKM, dan ini juga dapat mendongkrak ekonomi makro Indonesia di tahun 2045 yang menjadi harapan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian Edra, kembali ke studio. Oke, baik, kita masih nantikan bersama hasil dari rapat paripurna DPR pada hari ini. Terima kasih Fani Agnia untuk informasi Anda langsung dari gedung DPR MPR RI Senayan.